Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saleha, nomor PP 2010431010, jurusan Matematika kelas C. Dalam video ini saya akan membahas soal tentang gerakan satu dimensi dan hukum 2 Newton. Di sini saya akan membahas soal tentang gerakan satu dimensi, yaitu gerakan dengan percepatan konstan. Sebuah benda dengan kecepatan awal 5 meter per sekon mempunyai percepatan konstan 2 meter per sekon kuadrat. Ketika kelajuannya 15 meter per sekon, berapa jauhkah jarak yang telah ditempuhnya? Maka pembahasannya diketahui V0 sama dengan 5 meter per sekon, A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, V sama dengan 15 meter per sekon. Ditanya jarak atau delta X. Maka pertama-tama kita menggunakan rumus V sama dengan V0 ditambah AT. Maka kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui ke dalam sini, maka diketahuilah T sama dengan 5. Yang ditanya adalah delta X. Delta X rumusnya sama dengan V rata-rata dikali T, di mana V rata-rata sama dengan setengah dikali V0 ditambah V. Maka kita peroleh setengah dikali 5 tambah 15 dikali 5, 20 per 2 dikali 5 sama dengan 10 dikali 5 sama dengan 50 meter. Jadi jarak yang ditempuh ketika kelajuan 15 meter per sekon adalah 50 meter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerakan satu dimensi, yaitu integrasi. Contoh soalnya, posisi partikel terhadap waktu diberikan oleh T dalam sekon, yaitu 0, 1, 2, 3 sampai dengan 11, dan X dalam meter 0, 5, 15 sampai dengan minus 55. Perintahnya, petakanlah X terhadap T dan gambarlah kurva mulus XT. Tunjukkanlah waktu atau selang waktu ketika A kelajuan terbesar, B kelajuan terkecil, C kelajuan 0, D kelajuan konstan, E percepatan positif, dan F percepatan negatif. Pertama-tama yang kita lakukan adalah petakan X terhadap T. Maka kita peroleh 0,0, 1,5, 2,15 sampai dengan 11,15. Setelah kita petakan X terhadap T, maka kita gambarlah kurva mulusnya berdasarkan titik-titik yang sudah kita peroleh. 0,0, 1,5, yang mana T, S sebagai sumbu X dan X, M sebagai sumbu Y. Setelah kita masukkan titik-titik tersebut, maka terbentuklah kurva mulus seperti berikut ini. Maka kita peroleh kelajuan terbesar pada T sama dengan 2 sampai 3S, kelajuan terkecil dekat T sama dengan 5S, dan untuk T sama dengan 8S dan T sama dengan 11S. Kelajuan 0 sama dengan kelajuan terkecil, yaitu dekat T sama dengan 5S dan untuk T sama dengan 8S dan T sama dengan 11S. D kelajuan konstan untuk T lebih dari 10S. E percepatan positif untuk T sama dengan 0S sampai 3S dan untuk T sama dengan 7S sampai 10S. Dan percepatan negatif untuk T sama dengan 3 sampai 7S. Nilai tersebut diperoleh dari kelajuan atau V, jarak yang ditempuh dalam meter, dan waktu dalam sekon. Maka diketahui rumusnya sama dengan V sama dengan M per S. A kelajuan terbesar pada T sama dengan 2 sampai 3S. Maka kita masukkan rumusnya, maka kita mendapatkan 7,5 meter per sekon sampai 15 meter per sekon. Kelajuan terkecil dekat 5S dan untuk T sama dengan 8S dan T sama dengan 11S. Maka kita masukkan nilainya dari yang telah kita petakan, maka kita mendapatkan minus 6,25 meter per sekon dan minus 5 meter per sekon.
kelajuan 0 sama dengan dekat T sama dengan 5S, dan untuk T sama dengan 8S dan T sama dengan 11S. Kita peroleh nilainya minus 6,25 sampai dengan minus 5 meter per sekon. Untuk kelajuan konstan, T lebih dari 10S. T lebih dari 10S berarti sama dengan 11S. Maka kita peroleh minus 5 meter per sekon. Percepatan sama dengan A sama dengan V per T. Percepatan positif untuk T sama dengan 0S sampai 3S. Kita masukkan rumusnya, maka diperolehlah percepatan positifnya sebagai 5, 3,755. Percepatan negatif untuk T sama dengan 3 sampai 7S. Kita masukkan nilainya, maka diperoleh nilainya sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas soal tentang hukum 2 Newton pada judul gesekan, terutama gesekan kinetik. Contoh soalnya, sebuah kursi bergeser melintasi lantai yang dipoles dengan kelajuan awal 3 meter per sekon. Setelah bergeser sejauh 2 meter, kursi berhenti. Berapakah koefisien gesekan kinetik antara lantai dan kursi? Pembahasan. Berat kursi sama dengan massa dikali gravitasi, diimbangi oleh gaya normal lantai Fn sama dengan M dikali G, atau massa dikali gravitasi. Gaya yang bekerja pada kursi adalah gaya gesekan kinetik yang bekerja berlawanan dengan arah gesekan. Jika kita misalkan kecepatannya dalam arah positif, maka F sama dengan minus mu K Fn sama dengan minus mu K, di mana Fn sama dengan M dikali G. Dengan demikian percepatannya adalah A sama dengan F per M sama dengan min mu K dikali gravitasi. Karena percepatannya konstan, dapat digunakan untuk menghubungkan percepatan dengan jarak total yang ditempuh dan kecepatan awal kita dapatkan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali delta X sama dengan 0. Maka kita dapatkan A sama dengan min V0 kuadrat per 2 dikali delta X sama dengan, kita masukkan nilainya sama dengan min 3 meter per sekon kuadrat dibagi 2 dikali 2M sama dengan min 9 per 4 sama dengan min 2,25 meter per sekon kuadrat. Maka A-nya atau percepatannya sama dengan min 2,25 meter per sekon kuadrat. Maka koefisien gesekan kinetik didapatkan dari mu K sama dengan min A per G, sama dengan kita masukkan nilai A-nya tadi, yaitu min 2,25 meter per sekon kuadrat per gravitasinya sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, sama dengan, karena minus jumpa minus maka positif, jadi 2,25 meter per sekon kuadrat per 9,8 meter per sekon kuadrat sama dengan 0,229. Maka dari itu kita dapatkan koefisien gesekan kinetiknya adalah 0,229. Itulah pembahasan soal fisika tentang gerakan satu dimensi dan hukum 2 Newton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.